Shalom semuanya, kembali berjumpa dengan Anda di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 2 Petrus pasal yang kedua. Saya ingin memberikan gambaran kepada saudara bahwa tidak selalu yang namanya palsu itu jahat, itu buruk. Saya percaya akan hal itu. Misalnya gigi palsu, ini akan menolong banyak orang yang kehilangan gigi asli, dan dengan adanya gigi palsu maka penampilannya juga jadi baik, jadi rapi. Dia pun bisa mengunyah secara lebih baik dibandingkan dengan tidak punya gigi. Kaki palsu juga sama. Kaki palsu terbukti telah menolong banyak orang yang kehilangan fungsi kakinya karena kecelakaan atau karena apalah. Dan dengan adanya kaki palsu memungkinkan orang bisa menjadi mandiri. Jadi benar memang bahwa yang namanya palsu tidak selalu buruk. Tetapi juga kita tidak bisa memungkiri sebuah fakta bahwa ada banyak hal yang palsu dan itu sangat buruk, itu sangat merugikan. Misalnya obat-obatan palsu. Anda bisa membayangkan kalau obatnya bukan dibuat menurut standar yang benar, dengan bahan yang benar, tapi bahan yang asal-asalan, vaksin yang palsu misalnya, dan itu diinjekkan ke tubuh manusia, apa yang terjadi? Bisa fatal. Ada obat palsu, ada juga ijazah palsu. Bukankah ini hal-hal yang buruk? Ini adalah hal-hal yang jahat. Dan di dalam konteks yang mana Rasul Petrus menulis surat berkembang, kali ini bukan obat palsu, bukan ijazah palsu, tapi apa? Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Dan ini meresahkan sekali. Kenapa? Jemaat sudah mengalami tekanan dari luar, penderitaan, aniaya karena imannya kepada Yesus. Masih juga mereka diserang oleh yang namanya nabi palsu, guru palsu. Itu sebabnya Rasul Petrus mencoba perlu mengingatkan kepada jemaat bahayanya nabi dan guru palsu ini. Di dalam ayat yang pertama, pasal yang kedua dikatakan, sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan mencoba mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Memang benar, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, guru-guru palsu itu selalu ada. Kalau dalam zaman perjanjian lama, nabi-nabi palsu ada. Kali ini guru-guru palsu. Prakteknya mirip, selalu mengatasnamakan Tuhan. Tapi sebetulnya yang diajarkan itu adalah kesesatan. Yang diajarkan ujung-ujungnya adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan secara pribadi. Bahkan beberapa di antaranya kemudian memiliki cara hidup yang penuh dengan hawa nafsu. Dan oleh karena mereka, maka kekristenan dihujat oleh orang. Tidak bisa jadi berkat. Tentu ini menambah masalah bagi gereja yang sungguh-sungguh berusaha tulus murni di hadapan Tuhan. Serangan guru-guru palsu ini tidak boleh diremehkan, baik di zamannya Rasul Petrus maupun di zaman sekarang. Di zaman sekarang masih ada dan akan selalu ada. Itu sebabnya jemaat harus hati-hati. Anda dan saya harus bisa membedakan apakah ajaran sehat atau apakah ini ajaran sesat. Kalau ajaran sehat, tentu yang membawanya adalah guru-guru sejati, murid Kristus sejati yang melayani Tuhan. Tapi kalau ajarannya sesat, bisa dipastikan orang yang menyampaikannya pun adalah guru-guru palsu. Maka lihatlah buah dari kehidupan mereka. Kalau mereka tidak menghasilkan buah roh, tidak bisa menghasilkan buah pertobatan, maka jangan percayai apapun yang mereka ajarkan. Sebab Yesus sudah mengingatkan mereka, dari buahnya lah
pohon dikenali. Kalau mereka hanya mengajarkan sesuatu, tapi kehidupan mereka menjadi batu sandungan, kehidupan mereka tidak bisa jadi berkat. Warning, hati-hati, bahaya. Bisa saja sesungguhnya dialah yang disebut dengan guru-guru palsu. Maka pemimpin-pemimpin rohani, pastikan kita gembalakan jemaat yang kita layani, pagari mereka, lindungi mereka, jaga mereka, ayomi mereka, ajarkanlah mereka ajaran yang sehat, supaya kalaupun harus berjumpa dengan penyesat, mereka atau jemaat ini bisa membedakan mana ajaran palsu dan mana ajaran yang benar. Dan jemaat Tuhan, mari bertumbuhlah dewasa di dalam Tuhan. Jangan terus-menerus jadi kanak-kanak rohani. Kanak-kanak adalah mudah disesatkan. Kanak-kanak rohani berarti juga sama, gampang diselewengkan, gampang sebuah kebenaran diputar balik, lalu kemudian kita mempercayai itu sebagai sebuah hal yang benar. Maka kita semuanya akan rugi sendiri. Sebab apa? Kristus sudah menebus kita, sudah memberikan jalan yang benar, tetapi hanya oleh karena ulah orang-orang yang menyesatkan, rencana Tuhan tidak tergenapi sempurna di dalam hidup kita semuanya. Belajar hari ini menjadi dewasa, supaya kita tidak gampang disesatkan. Karena penyesat-penyesat, guru-guru palsu akan selalu ada di sepanjang zaman. Tuhan berkati.